Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar Rapat Kerja Wilayah atau Rakerwil. Kegiatan yang berlangsung selama 1 hari ini digelar di Gedung Haji Hanif Asrama Haji Medan, Sabtu 27 Januari 2024. Rakerwil yang dinahkodai oleh Hamdan Sukrawi STMT yang merupakan Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara ini mengangkat tema akselerasi gerakan Majelis Lingkungan dalam mitigasi dan pengelolaan lingkungan. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua PWM Sumut yang merupakan Korbit Majelis Lingkungan Hidup PWM Sumut, Dr. Andus Mario Kasduri MA. Sekretaris Majelis Lingkungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jihadul Mubarok SEMA. Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Hamdan Sukrawi STMT, tokoh pemerhati lingkungan hidup Profesor Dr. R. Sabrina MAP, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Asia Sumatera Utara Dr. Robito Asfur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Insinyur Yuliani Siregar MAP, Ketua Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Pinbas MUI Sumut Dr. Ades Haji Putrama Al-Khairi MAP, serta para peserta Rakerwil dari pimpinan daerah, ortom, dan tamu undangan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Wilayah MLH PWM Sumatera Utara saya buka secara resmi. Rakerwil Majelis Lingkungan Hidup ini diawali dengan sambutan sekaligus laporan kegiatan oleh Ketua Majelis Lingkungan Hidup PWM Sumut, Hamdan Sukrawi STMT. Dalam kegiatan ini juga dilakukan launching kerjasama Majelis Lingkungan Hidup PWM Sumut dengan mitra yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Pusat Inkubasi Bisnis dan Syariah Pinbas MUI Sumut. Rakerwil Majelis Lingkungan Hidup PWM Sumut ini diisi dengan dialog tentang lingkungan hidup dengan materi green economy yang menghadirkan tokoh ataupun ahli lingkungan hidup. Adapun materi yang diangkat yaitu pengelolaan dan pemilahan sampah rumah tangga bernilai ekonomi dari DLHK Provinsi Sumatera Utara. Teknologi pengelolaan sampah lingkungan hidup untuk ekonomi oleh Bapak Hairul Muntadi yang merupakan praktisi USU. Pengelolaan sanitasi untuk kesehatan lingkungan hidup oleh Aiwas Tangguh Ibu Zulfa, serta pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS oleh Bapak Taufik Audia. Rakerwil Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara ini diikuti kurang lebih 39 orang dari berbagai pimpinan daerah seperti Simalungun, Labuan Batu Utara, Deli Serdang, Kota Pematang Siantar, Kota Padang Sidempuan, Kota Medan, dan Binjai. Berikut wawancara tim jurnalis Infomu.co. Jadi memang hari ini namanya isu lingkungan hidup itu adalah isu yang cukup seksi ya. Isu yang cukup sebenarnya kalau secara pasar itu sangat marketable. Karena memang sudah terjadi satu perubahan terkait standarisasi dan perubahan itu memang menanggapi terkait kondisi bumi, kondisi lingkungan hari ini. Bagaimana kondisi bumi dan kondisi lingkungan hidup sekarang itu sudah luar biasa rusaknya. Sehingga menanggapi itu memang perlu ada satu gerakan yang masif. Sehingga jadi seluruh lini yang ada di dunia ini, seluruh dunia itu semuanya fokus ke sana. Sehingga seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun swasta maupun lembaga apapun yang ada di Indonesia ini khususnya semuanya fokus ke sana. Sehingga ini menjadi satu kesempatan yang luar biasa buat Majelis Lingkungan Hidup. Bagaimana bisa mengakselerasi gerakan dan mengakselerasi bagaimana Majelis Lingkungan ini tadi tidak menjadi majelis air mata atau majelis yang cost center, dan menjadi majelis yang profit center, dan hingga akhirnya bisa menjadi majelis mata air. Nah, dengan kesempatan itu tentunya diakselerasinya tadi dengan 3 fokus tadi. Salah satunya yang paling bisa akseleratif adalah bagaimana kita membuat amal usaha berbasis lingkungan. Ini sudah terbuka lebar lembaga-lembaga ataupun pihak-pihak atau stakeholder yang tentunya siap bekerja sama dengan Majelis Lingkungan Hidup. Sehingga dengan kerjasama itu sehingga bisa mengakselerasi tadi. Bagaimana kita bisa menjadikan ekonomi sirkuler ini berjalan sehingga nantinya penanganan lingkungan hidup bisa kita tangani dan secara ekonomi kita bisa mendapatkan sesuatu itu, sehingga dari sesuatu itu yang kita dapatkan secara ekonomi itu
kita kan bisa membiayain kegiatan selanjutnya ataupun bisa justru membantu amal usaha Muhammadiyah dan akhirnya bisa mendirikan misalkan nanti sekolah energi, sekolah-sekolah yang memang berbasis energi atau berbasis bagaimana penanganan fokus terhadap lingkungan hidup. Nah, ini cukup luar biasa. Pertama-tama sini saya sampaikan saya mendukung sepenuhnya kegiatan daripada Rakerwil ya terkait masalah lingkungan hidup. Jadi tadi dalam kegiatan ini kita ada menandatanganan MOU dengan pimpinan Majelis Lingkungan Hidup terkait masalah pengelolaan persampahan. Jadi kita memang di Dinas LHK saat ini sudah membentuk bank ini namanya Bank Sampah, Bank Sampah Rumah Hijau. Nanti ke depannya ini akan kita selain bank sampah juga sarana edukasi. Jadi edukasi dalam hal ini di situ juga kita ada pengelolaan sampah menjadi untuk magot ya, sampah juga dikelola jadi ekoenzim dan sampah bisa dikelola juga dari kerajinan tangan ya yang bisa dimanfaatkan. Jadi ini ke depannya akan kita kolaborasikan dengan Majelis Muhammadiyah ya Pak ya, Muhammadiyah Sumatera Utara akan kita kolaborasikan di mana juga mahasiswa-mahasiswa daripada Universitas Muhammadiyah kami siap untuk ini membimbing anak-anak kami apalagi yang akan melakukan penelitian nanti kita akan bekerja sama. Bukan hanya kaitan dengan pengelolaan sampah juga kita masalah pengelolaan kampung iklim juga terkait masalah perhutanan sosial nanti kita juga butuh pendampingan dari Universitas Muhammadiyah. Kondisi lingkungan di Sumatera Utara kalau kita dari indeks kualitas air ya masih kategorinya baik ya, baik sampai sedang. Ya begitu juga dengan kondisi udara, ya kondisi tutupan lahan ya kita sekarang lagi aktif-aktifnya menggiatkan kegiatan penanaman serentak dan pemberantasan illegal logging dan ada beberapa kasus juga sudah kita tangani, udah kita PDO satukan, udah kita serahkan kepada kejaksaan ya untuk menindaklanjuti proses hukumnya. Satu pertanyaan lagi, terkait dengan program kampung iklim sama program perdagangan karbon itu seperti apa? Ini terkait masalah kampung iklim, di mana untuk kampung iklim kita, di mana masyarakat itu kita didik ya untuk adaptasi dan mitigasi ya terhadap adanya perubahan iklim, terutama ya kampung iklim itu jangan menghasilkan malah menghasilkan karbon dioksida kan gitu ya. Mereka dididik bagaimana untuk mengelola itu menjadi energi yang terbarukan. Ya contoh penanaman secara hidroponik ya kan, pengelolaan sampah, terus ini juga terkait masalah kotoran ternak, malah kotoran manusia juga sekarang sudah bisa diolah ya kan, diolah menjadi biogas, jadi bahan bakar. Jadi itu daur ulang nanti kita ini kan. Contoh ini juga masalah terkait masalah limbah domestik juga ini bisa diolah menjadi daur ulang lagi kan gitu. Itu yang sekarang nantinya akan kita giatkan ya, teknologi daur ulang, gimana sampah juga bisa diolah menjadi bahan bakar. Itu yang harus kita canangkan Sumatera Utara, bagaimana anak-anak didik ya dari Muhammadiyah itu ya mengeluarkan ya sarjana-sarjana yang yang punya inovasi, jangan hanya sarjana untuk mencari pegawai negeri, karena pegawai negeri itu susah ya kan. Jadi bagaimana menciptakan peluang kerja, bagaimana mengelola apa yang ada itu menjadi energi yang terbarukan itu. Ya, terima kasih. Pertama kami mengucapkan alhamdulillah kepada Majelis Lingkungan Hidup PW Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah menyelenggarakan Rakerwil dan MOU kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, juga kepada Imbas Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Dan Rakerwil ini memang betul adalah menghadirkan tokoh-tokoh yang peduli lingkungan demi untuk keselamatan lingkungan pada masa akan datang ya. Karena memang dalam Islam mewajibkan untuk masing-masing kita menjaga lingkungan ya. Maka tadi saya katakan lingkungan itu
bukan hanya lingkungan keluarga saja, tapi lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat itu harus diperhatikan. Apalagi kita sekarang ini memang kondisi lingkungan kita memang sangat mengkhawatirkan, ya, sehingga tema Milad Muhammadiyah 111 yang lalu itu bertema ikhtiar menyelamatkan semesta. Itu maksudnya salah satunya adalah eh, keburukan atau sudah kekacauan tentang iklim di negara kita. Maka sekali lagi saya sebagai pembina Majelis Lingkungan Hidup di PWM Sumatera Utara ini mengharapkan agar MOU ini dan raker ini tidak hanya sebatas sampai di sini, tapi mohonan kami terus ditindaklanjuti, ya, sehingga betul-betul arah tujuan kerja lembaga Majelis Lingkungan Hidup ini memang betul-betul bisa teraplikasi dalam menyelamatkan lingkungan semesta ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, selamat mengikuti Rakerwil dan melaksanakan program-program yang akan ditetapkan, dirumuskan, dan bisa ditularkan ke daerah-daerah, sampai ke cabang-cabang, bahkan sampai ke ranting, sehingga lingkungan warga Muhammadiyah itu betul-betul bisa terjaga, terbina, sehingga akan menjadikan lingkungan di Perserikatan Muhammadiyah di masyarakat luas itu memang betul-betul lingkungan yang bersih dari segala sesuatu yang mengotorinya. Begini demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya dengan diadakannya majelis lingkungan hidup dengan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara pada Ya, kita sangat bersyukur hari ini kita bisa melaksanakan rapat kerja Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Sumatera Utara. Tentu dalam rapat kerja ini banyak isu-isu dan program-program strategis tentang lingkungan hidup yang akan kita bahas, yang itu merupakan turunan dari program Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi turunan itu misalnya isu-isu lingkungan yang sudah lama bergulir, misalnya kita kan sering isu sampah. Sampah itu kan akan berdampak kepada banjir, kemudian ada penebangan hutan. Tapi kan belakangan ini kita kan isu itu sudah semakin semakin maju dan semakin inovatif. Misalnya sampah itu tidak hanya sekedar kita mengumpul dan membuang sampah, tapi sampah-sampah itu sekarang sudah dalam kategori bernilai ekonomi. Jadi mungkin sampah-sampah yang dikumpul, apakah itu sampah anorganik, sampah organik, kemudian juga termasuk limbah-limbah B3, saat ini kan itu sudah merupakan barang-barang yang bernilai ekonomi tinggi di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu tadi, makanya salah satunya sekarang kita membuat semacam MOU dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Pinbas Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara terkait dengan keinginan kita untuk melakukan pengelolaan sampah-sampah masyarakat, sampah-sampah perkotaan, sampah-sampah rumah tangga yang ada di sekitar kita. Jadi kan kita tahu bahwa Muhammadiyah itu kan punya amal usaha yang banyak. Jadi nanti kita belajar dari bank sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Nanti kita buat klaster-klaster di amal-amal usaha Muhammadiyah. Ada bank sampah kita yang sampahnya kita kumpulkan dari siswa-siswa. Nah ini yang akan kita nanti kumpulkan lagi ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Ini kan akan bernilai ekonomi tinggi nantinya, akan menghasilkan semacam nilai ekonomi. Jadi kalau yang disampaikan oleh tadi Sekretaris Pimpinan Pusat Majelis Lingkungan Hidup, bahwa selama ini kan kita majelis ini menjadi menjadi hanya sebagai majelis yang tidak menghasilkan nilai ekonomi. Kedepannya kita dengan program-program kita bisa menghasilkan nilai ekonomi yang bermanfaat bagi Majelis Lingkungan Hidup dan bagi warga Muhammadiyah se-Sumatera Utara. Itu yang terkait dengan masalah persampahan yang ada di lingkungan kita. Untuk Rakerwil ini, hari ini kita sudah mengikuti acara pembukaan. Selanjutnya kita akan lakukan dialog
Dialog dan diskusi ini kan sebagai pencerahan sekaligus membuka wacana kita sebegitu hebatnya isu-isu lingkungan baik hari ini dan ke depan, sehingga kawan-kawan di daerah itu tergerak untuk bisa berkolaborasi dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah, khususnya Majelis Lingkungan Hidup, seperti apa kita mengelola isu-isu dan permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi makanya hari ini kita hadirkan, ada pembicara yang nanti akan membicarakan tentang seperti apa pengelolaan dan pemilihan sampah yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita juga bicara tentang seperti apa pengelolaan air dan sanitasi yang ada di kawasan masyarakat, khususnya di perkotaan dari NGO IWOS, USAID. Kemudian kita juga mengundang dari Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai. Beliau akan menceritakan seperti apa kondisi aliran sungai yang ada di Sumatera Utara dan di ranah mana yang kita bisa bermitra dengan mereka dalam rangka mengamankan daerah aliran sungai ini sehingga mengurangi kemungkinan terjadi banjir di daerah-daerah perkotaan dan kabupaten. Baru yang terakhir ada juga kita undang nanti ini praktisi yang akan berbicara tentang teknologi-teknologi yang modern, yang terkini, yang terkait dengan pengelolaan sampah tadi. Jadi sampah itu tidak hanya kita kumpulkan, kita buang, tapi ini akan kita olah menjadi barang-barang yang bernilai ekonomi dan bisa dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat. Nanti outputnya itu bisa dalam bentuk pelet, dalam bentuk mungkin bulir-bulir plastik, yang ini tentu kalau ini kita perdagangkan akan lebih bernilai ekonomi dibanding dengan sampah-sampah yang berserakan secara umum. Kami pimpinan daerah ini sebetulnya sangat menanti hari ini adanya pergerakan daripada Majelis Lingkungan Hidup. Kenapa saya bilang persoalan-persoalan mengenai lingkungan hidup, baik dia secara global, secara nasional maupun secara lokal, terutama di daerah kami, yaitu daerah pegunungan, yang mana boleh dikatakan jauh dari ibu kota provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Parangsidimpuan. Persoalan sesungguhnya di situ adalah persoalan bencana alam, yaitu longsor, banjir, serta penebangan hutan. Akan tetapi tidak terlepas dari masalah sampah yang akan kita bahas hari ini. Dengan kehadiran Rakerwil ini, kami bisa mengembangkan potensi-potensi kader-kader Muhammadiyah, aktivis-aktivis di lingkungan, dalam menanggapi isu-isu yang berkembang sehingga nantinya kita berkontribusi terhadap pemerintah tentang pengamanan dan pemeliharaan alam ini sehingga Muhammadiyah itu dikatakan rahmatan lil alamin. Jadi menurut kami dari pimpinan daerah ini seharusnya acara ini kita berkesinambungkan, jangan hanya sampai di sini. Kemudian harapan kita tim ahli dari wilayah itu akan kita dibentuk sehingga kinerja pimpinan daerah dalam hal menjaga dan memelihara alam ini terus berlanjut. Kalau hanya sampai di sini saja, saya yakin pimpinan daerah ini akan berjalan sendiri-sendiri. Kenapa? Kita semua sudah khawatir dengan kondisi alam yang hari ini. Jadi untuk itu kita harapkan Majelis Lingkungan Hidup pimpinan wilayah hari ini bisa bekerja maksimal dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dengan lingkungan hidup sehingga kinerja kita juga di daerah dapat menopang daripada kinerja pimpinan wilayah itu, dan apa yang diharapkan oleh pemerintah serta kita masyarakat awam bisa kita tanggulangi dalam menghadapi perubahan iklim global yang terjadi saat ini, yang sangat dikhawatirkan oleh seluruh dunia, baik dia masyarakat muslim maupun non muslim, yang jelasnya bahwa itu akan dapat kita tanggulangi apabila kita bekerja sama sesama ormas, sesama warga negara dan sesama negara dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada, karena alam ini adalah kebutuhan kita semua tanpa memandang ras dan golongan, agama dan pihak-pihak tertentu. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga Rakerwil ini menjadi pilot project bagi wilayah-wilayah lain dalam menyikapi perkembangan dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnugraha, Abdi Hamdani melaporkan dari Asrama Haji Medan.